Teman-teman, kalian tahu nggak sih permasalahan yang sering terjadi di peternak besar dan juga peternak kecil? Jika kalian belum tahu, mari simak video berikut ini. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita berada di peternakan padi farm bersama Bapak Ervan. Bapak Ervan. Pak Ervan, aku mau tanya-tanya nih, Bapak di sini itu sebagai apa? Saya di sini sebagai manajer Oh, kandang. manajer kandang. Iya. Padi farm ini berdiri tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu? 97. Lama sekali ya? Ya. Saya belum lahir loh, Dengan 60.000 populasi ayam itu, rata-rata produksi telurnya berapa, Pak? 3 ton kalau semua bertelur ya 3 ton. Semua bertelur Kira-kira 3 ton. segitu. Ada yang langsung belikah atau ada yang pengepul kah? Ada pengepul ke sini. Oh, pengepulnya ke Ya. sini. Terkait di bagian biaya variabel itu pertama ada obat, vitamin seperti itu, Pak. Nah, dengan kapasitas 60.000 populasi ini, nah itu biasanya kapan sih, Pak, waktu vaksinan kayak gitu? Ada program layer, ada program pemuletan, itu ada program sendiri. Ada program rutinan, itu ada sendiri. Jadi ada vaksin yang 1 bulan sekali, ada vaksin yang 6 bulan sekali, gitu. Untuk vaksin yang 1 bulan sekali itu kira-kira biayanya berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau biayanya 1 ampul itu untuk 1.000 dosis ayam itu harganya berapa ya? 30 ribuan. Oh, 30.000. 1 ampul, Pak? Iya, Waduh. tapi itu live. Oh, Tapi vaksin ND yang live, ND Lasota atau ND Clone. oh berarti itu vaksinnya beda, yang yang Ada 1 yang bulan. vaksin minum, ada vaksin injek. Dan untuk yang 6 bulan itu yang injeksi? Ya, Oh, injeksi. yang injeksi. Oh, jadi itu 1 injeksi itu buat 1 ayam atau beberapa ayam? 1 botol itu untuk 1.000 ekor. Nah, disuntikan 1 ekor, ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, tergantung perusahaan. Oh, tergantung perusahaan. Ya, perusahaan vaksin itu sendiri. Berapa jumlah populasi awal atau jumlah awal DOC yang didatangkan? Tergantung jumlah populasi yang mau dikeluarkan. Ya, kemungkinan bisa 20 sampai 25 ribu per 1 kali DOC masuk. Kalau boleh tahu, Bapak, gajinya tiap karyawan beda-beda atau sesuai job desk-nya? Beda-beda. Di sini tapi UMR ya. Iya. Di sini kalau karyawan tetap itu UMR. Ada karyawan harian lepas. Ada karyawan harian lepas itu ada yang 70 sampai 120. Kalau sudah puluhan tahun 120 itu. Kalau masih baru 70. Ini 46 orang. Saya Jumani. Jumani. Ya, Pak Jumani. Umurnya berapa nih, Pak? 47. 47. Untuk peternakannya itu apakah sampingan atau memang pekerjaan utamanya, Pak? Pekerjaan utama sih ke kebun. Oh, ke kebun. Iya. Ayamnya totalnya berapa, Pak? Dikit mas cuma 750 itu yang sebelah. Yang lainnya punya adik-adik. Sekarang sudah hampir 10 tahun kok itu. Terus rata-rata penghasilan per bulannya, Pak? Per bulan apa per hari? Per bulan. Per bulan, boleh per hari bisa, Pak? Ayam berapa itu? Ayam yang sekarang aja, yang sekarang. Sekarang ya seharinya 100 lah kata-kata. Seharinya 100. Kumpulnya itu dari mana aja, Pak? Cuma 1 orang dari wakil. Kalau produksi telur 1 hari itu berapa, Pak? Sekarang dapat 37, 38 kilo. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Pada peternakan ayam layer padi dengan populasi 60.000 memiliki pendapatan yang berasal dari 4 aspek, yakni penjualan telur utuh, telur abnormal, kotoran ayam, dan karung, dengan total pendapatan sebesar 23.815.500.000 per bulannya. Lalu, biaya pengeluarannya terbagi menjadi 3,
yakni biaya penyusutan, biaya tetap, biaya variabel. Biaya penyusutan terdiri dari biaya tanah, bangunan kandang, tempat pakan, tempat minum, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya, dengan total penyusutan Rp102.583.000 per bulannya. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan per bulan dan pajak, dengan total Rp102.683.000 per bulannya. Biaya variabel terdiri dari OVK, listrik, air, wifi, pakan, dan gaji karyawan dengan total Rp12.338.200.000 per bulannya. Sehingga berdasarkan perhitungan analisis ekonomi didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan keuntungan bersih sebesar Rp11.090.251.000 per bulannya. Pada peternakan ayam layar Jumani dengan populasi 2.500 ekor memiliki pendapatan yang berasal dari 4 aspek, yakni penjualan telur utuh, telur abnormal, kotoran ayam, dan karung dengan total pendapatan sebesar Rp82.946.667 per bulannya. Lalu, biaya pengeluarannya terbagi menjadi 3, yakni biaya penyusutan, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya penyusutan terdiri dari tanah, bangunan kandang, tempat pakan minum, perlengkapan kantor, drum air, ember, dan lain-lain. Dengan total penyusutan Rp5.049.419 per bulannya. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan per bulan dan biaya pajak dengan total Rp5.457.753 per bulannya. Biaya variabel terdiri dari OVK, listrik, air, wifi, pakan, dan gaji karyawan dengan total Rp55.445.000 per bulannya. Sehingga berdasarkan perhitungan analisis ekonomi didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan keuntungan bersih sebesar Rp21.584.666 per bulannya. Nah, setelah melihat video tadi, dapat kita simpulkan permasalahan yang terjadi di peternak besar yaitu adalah dengan jumlah populasi yang banyak, mereka terbatas oleh lahan. Karena itu, peternak mengisi satu kandang baterai dengan 2 ternak ayam, yang dimana ini mengakibatkan persaingan dalam mengkonsumsi pakan. Sehingga terjadi ketidakseragaman bobot badan. Nah, untuk itu kami menyarankan agar peternak mengisi satu kandang baterai dengan 1 ternak, yang dimana nantinya ternak tidak perlu berkompetisi dalam mengkonsumsi pakan dan mengakibatkan bobot badan ternak tidak seragam. Permasalahannya ada di peternak kecil, yaitu produksi harian telur menurun diakibatkan karena sanitasi yang kurang baik sehingga terdapat banyak lalat di peternakan. Solusi yang kami berikan yaitu sebaiknya peternak melakukan pembersihan kandang secara rutin dan menyemprotkan disinfektan sehingga ayam terhindar dari penyakit dan dapat meningkatkan produksi telur.